Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang firewall ya. Lab tentang firewall. Kita awalin dari lab 6.1 yaitu tentang konsep firewall. Nah, di lab ini belum ada konfigurasinya ya. Saya hanya akan menjelaskan apa itu firewall. Firewall ini berfungsi untuk melindungi router terhadap serangan yang berasal dari klien maupun dari luar. Firewall ini bekerja dengan cara melakukan filtering terhadap network yang melalui router dengan menggunakan fitur firewall rule. Oke. Nah, di firewall ini memiliki 3 chain. Oke. Chainnya itu yang pertama ada input. Nah, input itu ini seperti ini ya topologinya, yang input yang warna biru. Input ini berfungsi untuk memblokir paket yang akan masuk ke router atau dari klien ke router. Jadi, router ini akan mencegah paket-paket yang teridentifikasi bahaya yang akan masuk ke dalam router sehingga router ini aman dari segala bentuk serangan. Oke, nah yang kedua yaitu ada yang namanya rule output. Oke, atau chain output. Chain output ini berfungsi untuk memblokir paket yang keluar dari router atau router ke klien atau router ke internet. Ya seperti ini, misalkan dari router ini mau nge-share paket yang keluar dari router. Nah, jadi router ini bisa mengidentifikasi paket mana aja yang keluar ke klien ataupun ke internet. Nah, yang selanjutnya yaitu chain ketiga yaitu chain forward. Oke, chain forward ini berarti dari klien ke internet yang berfungsi untuk memblokir paket yang melewati router gitu. Jadi di chain forward ini melompati routernya gitu. Jadi tanpa melewati dari routernya tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang lab 6.2. Oke. Lab 6.2 itu kita akan membahas tentang firewall filter chain input. Jadi nanti ada firewall filter chain input, output, dan forward. Nah, kali ini saya akan membahas tentang chain input. Chain input ini topologinya seperti ini, klien ke router. Ini yang berwarna di topologi yang berwarna garis biru ini. Oke, sekarang kita buka Winbox-nya. Nah, di lab kali ini kita hanya membutuhkan satu klien dan satu buah router. Oke, kita login ke MikroTik-nya, ke routernya, dan pastikan router ini sudah kalian reset semuanya. Oke, di sini yang pertama akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan konfigurasi sistem identity-nya terlebih dahulu untuk mempermudah mengidentifikasi router ini. Dengan nama saya berikan yaitu sistem identity set name R01. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan interface-nya. Cek interface print. Dan sini dapat dilihat bahwa Ether satunya terhubung ke klien, yang mana saya gunakan juga sebagai remote dari MikroTik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita harus melakukan konfigurasi IP address. Oke, untuk melakukan konfigurasi IP address, kalian dapat menggunakan perintah IP address @address. Sini saya berikan addressnya yaitu 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya menggunakan Ether 1. Jika sudah, klik enter. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan perintah IP address print. Dan sini dapat dilihat bahwa saya berhasil menambahkan IP address 10.1 dengan network 10.0 yang menggunakan interface Ether 1 karena Ether 1 yang terhubung ke klien. Nah, selanjutnya yaitu kita harus membuat nih komputer ini satu network dengan si router ini agar bisa terhubung, agar bisa dapat saling terhubung. Oke. Kita lakukan setting IP-nya secara manual, properties.
kemudian IPv4. Di sini use the following IP address. Sini saya kasih IP-nya yaitu 10 10 10, kemudian IP-nya yaitu saya berikan 10 juga. Subnet masknya yaitu 255.255.0 yang mana ini adalah netmask dari /24. Kemudian yaitu gateway-nya disamakan dengan IP routernya. IP routernya itu 10.10.10.10.1. Oke, jika sudah kita save saja. Kita klik OK. Oke. Untuk memastikannya kalian dapat menggunakan perintah kalian dapat mengecek di details. Nah, di sini dapat dilihat sudah terhubung. Oke. Sudah IP address-nya sudah berhasil saya config. Sekarang kita coba lakukan ping dari klien ke router untuk memastikan bahwa klien ini sudah terhubung dengan router tersebut. Ping 10.10.10.1. Dan di sini dapat dilihat bahwa hasilnya reply, yang berarti router ini telah terkonfigurasi IP address dan sudah menggunakan IP network yang sama. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP firewall chain input. Nah, untuk chain inputnya di sini saya akan melakukan blokir ping atau memblokir paket ICMP dari klien ke router dengan membuat filter rule-nya. Oke. Yang di sini saya akan menggunakan CMD terlebih dahulu. Dan jika kalian ingin menggunakan GUI, klik di bagian IP, firewall, kemudian di filter rule. Seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ada action. Nah, chainnya di sini bisa kalian ganti forward, input, output. Kemudian nanti ada yang lain-lainnya. Tapi di sini saya akan mempraktekannya menggunakan CLI. Oke. Untuk scriptnya, kalian dapat mengetikkan perintah IP firewall filter add chain input, kemudian source address. Source address-nya yaitu 10.10.10.10. Nah, source address-nya ini atau sumber IP address mana yang akan kita blok. Nah, di sini kalian dapat menggunakan satu IP atau ya satu IP gitu, 10.1, atau misalkan kalian dapat menambahkan yang lain-lainnya. Tapi di sini saya 10.10. Oke. Nah, 10.10 ini IP mana, yaitu 10.10 ini IP klien 01 gitu. Jadi yang kalian isi nih di source address-nya itu ya IP klien 01-nya. Dan kalian juga bisa menggunakan ngeblok satu network, yaitu menggunakan networknya, source address-nya itu menggunakan networknya 0/24. Tapi sini saya menggunakan 10.1 aja. 10.10. Oke, maaf. Kemudian yaitu protokolnya yaitu ICMP. Kenapa ICMP? Karena ICMP ini paket ping tersebut. Oke. Kemudian interface-nya in interface-nya yaitu menggunakan Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 yang terhubung dengan klien. Kemudian action-nya. Nah, action-nya ini kita mau kita apain? Paket yang dari 10.10. Nah, saya pengen paket dari 10.10 ini di block atau di drop gitu. Jadi nggak akan sampai ke router tersebut. Ya, berarti di sini action-nya ada beberapa action. Ada accept, kemudian drop, jump, lock, dan return, dan target. Tapi di sini saya menggunakan drop karena saya ingin memblok paket dari klien. Kita klik enter aja. Oke. Kemudian kita cek di IP firewall filter print. Dan sini dapat dilihat saya berhasil untuk melakukan konfigurasi IP firewall-nya. Oke, kemudian kita akan melakukan tes ping IP router kembali melalui laptop.
Nah, jadi di sini kita ping dari kliennya, kita ping ke IP router tersebut, ping 10.10.10.1. Kemudian enter. Kemudian tunggu beberapa saat dan pastikan bahwa hasilnya request timeout karena paket tersebut telah diblokir. Jadi tidak akan bisa terhubung. Tetapi bukan berarti di blok di blok ICMP-nya nggak bisa diakses dengan apapun. Nah, di sini kan yang saya blok itu hanya paket ICMP, bukan paket dari seperti SSH atau kemudian yang lainnya, telnet. Nah, itu kita masih bisa untuk melakukan remote gitu. Yang di sini yang hanya saya blok itu paket ICMP gitu. Jadi kita coba aja. Nah, di sini akan saya coba apakah bisa melakukan remote menggunakan SSH atau enggak. 10.10.10.1. Kemudian portnya 22, SSH open. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini untuk masuknya kita klik yes. Oke. Kita login sebagai admin, enter. Nah, dan dapat dilihat di sini bahwa kita berhasil meremote mikrotik tersebut, tetapi kita tidak dapat melakukan ping ke mikrotik atau router mikrotik tersebut. Kenapa? Karena yang kita blok hanyalah paket ping atau paket ICMP. Sedangkan untuk mengakses router mikrotik, paket yang digunakan yaitu adalah TCP bukan ICMP gitu. Jadi berbeda. Nah, selanjutnya yaitu tadi kan yang saya blok itu IP dari 10.10. Nah, saya ingin mencoba ganti IP klien ini. Apakah masih bisa diakses apabila IP-nya diganti? Kita ganti IP-nya. Kalau tadi 10.10, di sini saya akan ganti menjadi 10.5. Oke. Oke. Close. Kita refresh. Untuk memastikan klik details, oke, sudah mendapat IP yang berhasil config yaitu 10.5. Selanjutnya yaitu kita lakukan ping untuk melakukan uji cobanya. Apakah bisa melakukan ping tersebut ke router tersebut. Kita ping ke 10.1. Nah, kita enter dan dapat dilihat di sini bahwa hasilnya repli. Kenapa hasilnya repli? Ya karena yang saya blok itu hanya paket dari 10.10, bukan dari network 10.0 gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan blok ke paket TCP gitu. Tadi kan ini masih bisa ya di di remote menggunakan putih gitu SSH. Nah, dan juga di sini kan kalau kita cek IP firewall filter print protokolnya yaitu ICMP. Nah, ICMP ini berarti paket ping gitu. Kalau remote itu namanya paket TCP. Nah, saya akan mencoba melakukan pengujian kedua dengan cara memblok paket TCP. Untuk memblok paket TCP ini, saya nggak perlu nambahin baru lagi. Kita lakukan edit atau kita setting gitu. Kita setting rule yang sudah tersedia dengan perintah IP firewall filter, kemudian set numbernya. Nah, numbernya di sini numbernya 0. Kita pilih number 0, kemudian protokolnya. Nah, sebelumnya kan protokolnya ICMP. Di sini saya akan memblok paket TCP, TCP ya gitu. Kemudian destination port. Nah, kalau paket TCP ini kita juga harus mensertakan destination port gitu.
port mana yang akan diblok. Nah, yang port yang akan diblok yaitu port 22. Jika sudah, kita klik enter. Kita lakukan pengecekan dengan perintah IP firewall filter print. Dan sini dapat dilihat bahwa sudah berhasil diubah. Kalian dapat melihat perubahannya yaitu di protokolnya berubah menjadi TCP, kemudian destination portnya berubah menjadi 22. Selanjutnya yaitu kita lakukan remote, apakah bisa atau tidak. Di sini, oh ya, maaf, sebelumnya kita ganti dulu IP-nya. Kita ganti IP-nya ke 10. 10 lagi. 10. Oke. 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 Untuk memastikan, klik details. Oke, 10 udah berubah ya. 10.10. Kemudian kita coba lakukan remote gitu. Kita buka aplikasi putihnya untuk melakukan remote, kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Oke. Kemudian kita klik open. Kita tunggu hingga beberapa saat. Nah, maka hasilnya yaitu network error atau connection timeout. Kenapa? Karena IP 10.10 itu sudah diblokir dan juga protokol TCP-nya ini sudah diblokir gitu, beserta destination port. Oleh karena itu nggak bisa lagi di remote menggunakan SSH. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk mengamankan sebuah router agar tidak dikonfigurasi oleh sembarang orang. Kemudian yaitu kita coba ganti IP-nya. Kita coba remote tapi menggunakan IP yang lain. IP-nya di sini saya ganti menjadi 5 lagi. Oke. Untuk memastikannya kalian klik details dan dapat lihat sini sudah berubah. Kita klik OK dulu, kita close. Kita buka lagi putihnya, kemudian kita remote gitu. Kita remote 10.10.10.1. Klik open. Loginnya sebagai admin, enter. Nah, dan dapat dilihat di sini bahwa berhasil di remote karena hanya IP 10.10 yang diblokir, sedangkan IP yang lain itu tidak. Oke. Kemudian yaitu jika kalian ingin melakukan blokir pada semua paket TCP, kalian tidak perlu mengisi destination port. Sedangkan jika kalian ingin melakukan blokir pada salah satu paket TCP lainnya, kalian bisa mengisi destination port. Nah, destination portnya itu kalian harus hafal. Kalian di sini dapat cari ya, namanya frequently used port. Nah, di sini portnya kan ada tulisannya HTTP yaitu 80 HTTPS 443 FTP 21 SSH 22. Nah, yang tadi saya blok yaitu 22. Nah, kalian juga bisa melakukan blok terhadap situs HTTP, HTTPS ataupun FTP menggunakan firewall filter gitu. Oke. Nah, di sini ini juga kalian harus hafal ya ininya. Apa nih namanya? Port-port dari protokol gitu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.